Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, tugas akhir 2, ingin mempresentasikan checkpoint 2 yang berisi bab 4 dan bab 5 dari prarancangan kami yang berjudul Prarancangan Sistem Produksi Biokonkrit Berbasis Mikroalga Arthrospira patensis Hasil Kultivasi pada Medium Zaruk. Perancangan kami terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama ada subsistem kultivasi dan pemanenan mikroalga, lalu ada subsistem produksi biokonkrit sebagai produk utama, dan subsistem produksi pupuk organik cair sebagai produk samping. Subsistem kultivasi dan pemanenan mikroalga terdiri dari 6 unit proses. Yang pertama ada unit pengolahan air, di mana bahan bakunya adalah air sungai sebanyak 2.126,11 ton per tahun yang diproses melalui proses reverse osmosis, kemudian diperoleh aquades sebanyak 1.890,11 ton per tahun dan residu sebesar 236 ton per tahun. Aquades ini digunakan untuk pembuatan medium zaruk dengan mencampurkannya dengan medium zaruk sebanyak 43 ton per tahun. Kemudian medium zaruk yang dihasilkan dibagi dua. Yang pertama untuk digunakan pada unit perbayakan inokulum, yang kedua digunakan pada unit kultivasi utama. Pada unit perbayakan inokulum digunakan medium zaruk sebesar 175,74 ton per tahun dengan starter Arthrospira patensis sebesar 0,05 ton per tahun dengan sumber CO2 sebesar 2,43 ton per tahun. Dari unit perbayakan inokulum ini dihasilkan kultur Arthrospira patensis sebanyak 175,79 ton per tahun dan gas CO2 sebesar 2,61 ton per tahun. Selanjutnya kultur ini digunakan untuk kultivasi mikroalga utama pada unit kultivasi mikroalga dengan medium zaruk sebesar 1.757,38 ton per tahun dan dengan input CO2 sebesar 2,43 ton per tahun. Dari proses kultivasi mikroalga ini diperoleh kultur mikroalga sebesar 1.933,17 ton per tahun dan gas buangan CO2 sebesar 4,62 ton per tahun. Lalu kultur ini diproses pada unit pemanenan atau dewatering menggunakan metode ultrafiltrasi sehingga diperoleh mikroalga pekat sebesar 98,43 ton per tahun dan diperoleh dan terpisah dengan medium terpakai atau sisa medium zaruk yang sebesar 1.834,74 ton per tahun yang kemudian akan diolah untuk menjadi pupuk organik cair pada subsistem selanjutnya. Lalu mikroalga pekat ini dikeringkan pada unit pengeringan dengan metode freeze drying yang berlangsung dalam kondisi vakum dan suhu rendah untuk mempertahankan kualitas biomasa sehingga diperoleh mikroalga kering sebesar 5,2 ton per tahun dan 92,23 dan uap air sebesar 92,23 ton per tahun. Terdapat beberapa asumsi yang digunakan pada subsistem ini. Yang pertama, proses dari awal hingga pada proses pemanenan itu dilakukan pada suhu ruang 25 derajat Celcius dan tekanan atmosfer atau 1 atm. Lalu pada pembuatan medium, larutan medium yang dihasilkan homogen dan tidak membentuk endapan pada proses pencampuran dan setelah pencampuran. Lalu tidak terjadi kehilangan massa medium atau inokulum selama proses kecuali gas buangan melalui ventilasi ketika proses perbayakan inokulum. Kemudian selama kultivasi tidak terjadi kontaminasi silang atau degradasi medium. Kemudian pada proses dewatering tidak terjadi kehilangan biomasa Arthrospira patensis ke aliran filtrat. Kemudian pada proses pengeringan menggunakan freeze dryer tidak terjadi degradasi senyawa bioaktif Arthrospira patensis dan Arthrospira patensis kering yang dihasilkan memiliki kadar air residual kurang dari 5% sesuai dengan standar penyimpanan mikroalga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subsistem produksi biokonkrit, di mana produksi biokonkrit dilakukan dengan menggunakan unit pencampuran yang mencampurkan semen Portland sebanyak 20,8 ton per tahun, lalu Arthrospira patensis kering sebanyak 5,2 ton per tahun, dan pasir bangka sebanyak 71,49 ton per tahun, serta batu split sebanyak 19,88 ton per tahun, yang nantinya akan menghasilkan biokonkrit sebanyak 117,47 ton per tahun. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi yang pertama, Arthrospira patensis itu kering sempurna, serta bahan-bahan semen tercampur merata seluruhnya. Lalu yang kedua, tidak terjadi reaksi pembentukan kompleks protein dengan ion kalsium yang membentuk film protein dan menghalangi interaksi semen air. Lalu yang ketiga, tidak terjadi biodegradasi dan kontaminasi pada biomasa
Arthrospira platensis. Lalu yang keempat, unit pencampuran sepenuhnya kering tanpa adanya kandungan atau uap air signifikan. Serta yang kelima, tidak ada campuran biokonkrit yang tersisa pada unit pencampuran. Selanjutnya, kita memasuki subsistem produksi pupuk organik cair, di mana dipakai 1.834,74 ton per tahun medium yang telah dipakai dari proses sebelumnya, 19,41 ton per tahun bakteri fermentasi atau IM4, kemudian 11.366,54 ton per tahun oksigen untuk melakukan proses fermentasi aerobik, dan terakhir adalah molase sebanyak 19,41 ton per tahun ke dalam unit fermentasi. Akan dihasilkan udara sebanyak 12.059,17 ton per tahun dan pupuk organik cair dalam bentuk terkonsentrasi sebanyak 1.180,93 ton per tahun. Pupuk organik cair terkonsentrasi tersebut perlu diencerkan terlebih dahulu dengan air sebanyak 93,77 ton per tahun di unit pengenceran sehingga dihasilkan produk jadi berupa pupuk POC, pupuk organik cair, sebanyak 1.274,70 ton per tahun yang telah diencerkan. Asumsi dari proses ini diantaranya adalah, pertama, proses fermentasi diselesaikan menyeluruh dan senyawa terurai secara sempurna menjadi senyawa sederhana. Kemudian, tidak terjadi pertumbuhan patogen atau bakteri lain selain koloni pada IM4. Ketiga, terdapat strain bakteri alkalofil dan halofil pada koloni IM4 seperti Bacillus sp. 4. Air limbah kultivasi masih memiliki residu Arthrospira platensis atau nutrisi sebagai sumber karbon. Kelima, tidak terjadi akumulasi berlebih produk samping seperti nitrit dan fenol. Dan terakhir 6, transfer oksigen cukup untuk memenuhi proses fermentasi aerobik bakteri. Selanjutnya masuk pada bagian spesifikasi peralatan utama. Seluruh proses pada perancangan ini dilakukan sebanyak 22 batch per tahun. Yang pertama adalah subsistem kultivasi dan pemananan mikroalga. Unit pertama pada subsistem ini adalah unit pengolahan air, di mana digunakan RO desalination plant sebanyak 2 buah dengan lama operasi per batch-nya 24 jam dan daya alat ini sebesar 5,5 kW dengan total energi 20.908,8 megajoule per tahun. Lalu juga digunakan satu pompa cantilever untuk air sungai, satu pompa cantilever untuk aquades. Lalu terdapat satu jumlah pekerja yang bekerja selama 528 jam per tahun, sehingga total energi dari unit ini adalah 21.225,6 megajoule per tahun. Selanjutnya adalah unit preparasi medium. Pada unit ini digunakan batch stirred tank reactor yang dilengkapi 2 buah impeller, lalu juga terdapat conveyor belt untuk medium zaruk, lalu terdapat pompa cantilever untuk campuran medium zaruk 1, lalu pompa cantilever untuk campuran medium zaruk 2 dengan satu orang pekerja yang bekerja selama 22 jam per tahunnya, sehingga total energi dari unit ini adalah 929,3 megajoule per tahun. Kemudian masuk pada unit perbanyakan inokulum, di mana proses dilakukan pada satu unit fotobioreaktor berkapasitas 10.000 liter dengan volume kerja 8.000 liter dengan lama operasi selama 175,03 jam per batch dengan daya sebesar 1 kW dan memiliki total energi sebesar 13,862,38 megajoule per tahun. Lalu pada unit ini terdapat pompa udara sebanyak 2 buah, lalu terdapat pompa cantilever untuk inokulum Arthrospira platensis dan kultur hasil perbanyakan yang masing-masing digunakan 1 buah. Untuk pompa digunakan 2 buah. Lalu terdapat
4 orang pekerja yang masing-masing bekerja selama 175,03 jam per tahunnya, sehingga total energi pada unit ini adalah 124,959,38 megajoule per tahun. Selanjutnya masuk pada unit kultivasi mikroalga, digunakan fotobioreaktor berkapasitas 100.000 liter dengan volume kerja 80.000 liter dan digunakan sebanyak 1 buah selama 175,03 jam dengan daya sebesar 2 kWh, sehingga total energi pada alat ini adalah 27.724,75 ton per tahun. Pada unit ini juga digunakan 2 buah pompa udara dan pompa cantilever sebanyak 1 buah untuk kultur hasil kultivasi, dan 4 orang pekerja yang bekerjanya dalam 1 tahun itu sebanyak 3.850,66 megajoule, sehingga dengan lama bekerja selama 3.850,66 jam, sehingga total energi pada unit kultivasi utama adalah sebesar 138.940,56 megajoule per tahun. Selanjutnya kultur hasil kultivasi diproses pada unit pemanenan atau dewatering dengan ultrafiltrasi sebanyak 2 buah dengan lama operasi 20 jam dengan daya per unitnya itu 120 kW, sehingga total energi ultrafiltrasi ini 380,160 megajoule per tahun. Pada unit ini digunakan pompa cantilever sebanyak 1 buah untuk biomasa pekat dan pompa cantilever sebanyak 1 buah untuk sisa medium. Dengan 3 orang jumlah pekerja yang bekerja selama 20 jam, sehingga total energi unit ini seluruhnya adalah 380.476,80 megajoule per tahun. Setelah itu, biomasa pekat dikeringkan pada freeze dryer berjumlah 1 buah dengan lama operasi 10 jam dengan daya 8 kW dan memiliki total energi sebesar 6.336 megajoule per tahun. Dengan pada unit ini juga ada pompa udara 1 buah dan 1 buah conveyor belt untuk biomasa kering. Dengan total 2 jumlah pekerja yang bekerja selama 10 jam, sehingga dalam 1 tahun unit ini membutuhkan energi 6.343,33 megajoule. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai diagram alir dari proses subsistem produksi biokonkrit, di mana pada produksi biokonkrit itu digunakan dry spirulina sebanyak 4,72 ton per tahunnya, dengan daya yang dihabiskan itu energi yang dihabiskan itu sebanyak 0,02 gigajoule per tahunnya, dan konkrit yang menggunakan 17,48 gigajoule per tahunnya, dan nantinya akan menghasilkan biokonkrit sebesar 171,13 ton per tahunnya. Dan terakhir, pada subsistem produksi pupuk organik cair, gunakan 1 batch fermentor yang menggunakan sebanyak 1.870.704 megajoule per tahun energi. Di antara feed yang masuk ke dalam fermentor yaitu medium yang telah terpakai sebanyak 1.834,74 ton per tahun dan energi mentransfernya 196 megajoule per tahun. Kemudian dilanjutkan dengan bakteri M4 sebanyak 18,41 ton per tahun dengan energi transfer massa sebanyak 39,60 megajoule per tahun, molase sebanyak 18,41 ton per tahun juga, dengan kebutuhan energi transfer 39,60 megajoule per tahun, serta terakhir adalah transfer massa oksigen untuk fermentasi aerobik sebanyak 11.367,21 ton per tahun dengan penggunaan energi sebanyak 45.619,20 megajoule per tahun. Hasil keluaran dari unit fermentor tersebut diantaranya adalah udara sebanyak 12.059,17 ton per tahunnya,
dengan kebutuhan energi sebanyak 38.257,55 MJ per tahun. Selain itu, juga diproduksi POC yang terkonsentrasi sebanyak 1.665.419,61 MJ per tahun untuk transfermasanya dan 1.180,93 ton per tahun untuk jumlah produknya sendiri. Nah, kemudian POC yang terkonsentrasi tersebut diencerkan menggunakan stirred tank mixer yang direpresentasikan dengan unit mixing. Dibutuhkan energi transfer massa sebanyak 6.526,08 MJ per tahun, serta air untuk pengenceran sebanyak 93,77 ton per tahun dan energi transfer massa sebanyak 79,20 MJ per tahun. Hasil akhirnya merupakan pupuk POC yang siap pakai dan telah encer sebanyak 1.274,71 ton per tahun dengan kebutuhan transfer energi keluar sebanyak 237,60 MJ per tahunnya. Kemudian saya akan membahas mengenai spesifikasi dari unit yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu pada subsistem kultivasi terdapat unit pengolahan air, di mana pengolahan air ini digunakan untuk menyaring air sungai menjadi air yang dapat digunakan untuk kultivasi Spirulina platensis, di mana menggunakan RO desalination plant dengan jumlah unit sebanyak 1 unit dan volume kerja sebesar 25.000 liter dengan waktu operasi sebanyak 5 jam. Lalu kemudian kami menggunakan unit pembuatan medium berupa stirred tank reactor sebanyak 1 unit dengan volume kerja sebanyak 85.000 liter pada suhu 25 derajat Celcius dan pada waktu operasi sebanyak 1 jam. Lalu kemudian kami menggunakan unit perbanyakan inokulum berupa photobioreactor yang berjumlah 1 unit dan memiliki volume kerja sebanyak 8.000 liter dan daya alat sebesar 10 kW dengan waktu operasi sebanyak 170,03 jam. Lalu kemudian kami menggunakan unit kultivasi mikroalga berupa photobioreactor juga dengan jumlah unit yang sama yaitu 1 unit dan namun volume kerja berbeda yaitu 80.000 liter dengan daya alat 12 kW pada suhu 25 derajat dan tekanan 1 atm dan waktu operasi sebanyak 175,03 jam. Lalu kemudian kami juga menggunakan unit dewatering berupa ultrafiltrasi dengan yang berjumlah 2 unit yang memiliki kapasitas 2.000 liter per jam dengan daya alat 120 kW dan suhu 25 derajat Celcius serta tekanan 9 megapascal dengan waktu operasi sebanyak 20 jam. Lalu kemudian kami menggunakan unit pengeringan berupa freeze dryer untuk mengeringkan hasil dari alga yang sudah dikultivasi dan dayanya itu sebanyak 8 kW dengan suhu minus 50 derajat Celcius dan tekanan 10 pascal dengan waktu operasi sebanyak 10 jam. Lalu kemudian kami menggunakan unit pencampuran untuk subsistem selanjutnya yaitu subsistem bioconcrete, di mana bioconcrete ini mencampurkan spirulina tadi dengan konkrit dan kami menggunakan concrete mixer machine yang berjumlah 1 unit dengan volume kerja sebanyak 350 liter dan suhu 25 derajat Celcius serta tekanan 1 atm dan dengan daya 5,5 kW dan waktu operasi sebanyak 4 jam. Lalu kemudian kami juga menggunakan unit fermentasi untuk pada subsistem pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair ini menggunakan fermentasi yang dilakukan oleh effective microorganism spore dan untuk memfermentasi medium zaruh mengubahnya menjadi pupuk organik cair, di mana pada fermentasi ini menggunakan fermentor yang berjumlah 2 unit dengan volume kerja sebanyak 40.000 liter dan daya alat sebesar 80 kW dan waktu operasi sebanyak 144 jam. Lalu kemudian kami juga melakukan pengenceran pada subsistem POC karena pengenceran ini dibutuhkan agar kadar
partikulat terlarut yang ada pada POC itu tidak membuat tanaman menjadi mati karena kadar partikulat yang berlebih. Oleh karena itu kami melakukan pengenceran yang menggunakan stirred tank reactor dengan sebanyak 1 unit pada volume kerja 85.000 liter dengan suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm serta waktu operasi sebanyak 2 jam. Baik, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.